Ada kisah nyata di Jawa Tengah ya. Di Solo itu ada seorang Habib Habib terkenal, Habib yang sangat dihormati lah oleh masyarakat Solo khususnya dan Indonesia umumnya. Nah, Habib itu pernah didatangi tamu. Tamu itu mengeluhkan seseorang kepada si Habibnya itu. Katanya ada si A itu, misalkan contohlah si A itu dia dermawan, suka membantu fakir miskin, menolong orang yang kesusahan, sangat dermawan sekali. Tapi katanya dia nggak pernah sholat Jumat, nggak mau sholat Jumat, diingetin, dinasehatin, tetap nggak mau sholat Jumat katanya gitu. Nah, kemudian si Habibnya bilang udah terusin aja dermawannya, suruh dihayatin, suruh dicintain, jadi orang yang cinta terhadap dermawan, cinta membantu orang lain, cinta dan bahagia, menolong orang yang kesusahan, dermawan terusin aja. Nanti lama-lama dengan kedermawanannya itu akan membuatnya menjadi rajin sendiri dalam sholat Jumat khususnya gitu ya. Dan ternyata benar, setelah beberapa waktu, harian, mingguan, bulanan, tahunan, si orang itu jadi rajin sholat Jumat, rajin ibadah, bener-bener jadi orang baik seutuhnya gitu. Bahkan saking rajinnya, saking semangatnya sholat Jumat, dia selalu terdepan. Bahkan ya saking bener-bener seriusnya gitu, sampai kadang paling depan dan kadang melebihi imam gitu, saking semangatnya gitu, kelewatannya semangatnya itulah. Lalu ada kisah lagi di Cirebon, seorang Habib sepuh yang dihormatin. Ada seorang preman yang tukang malak di terminal di sini di Cirebon ya. Seorang preman itu memalak terus dan adu kekuatan, adu apa bahasanya, jago-jagoan lah, mana jagonya, siapa yang megang terminal ini gitu misalnya. Nah, si preman ini datang ke seorang Habib yang dihormatin di Cirebon, lalu minta amalan supaya kuat, pukulannya kuat, terus guletnya menangan gitu, berkelahinya bisa juara. Akhirnya sama Habibnya dikasih amalan, nih baca ini, tapi ada syaratnya katanya, 41 hari rutin setiap habis sholat bacanya. Nah, akhirnya si preman ini bingung, dia nggak pernah sholat selama hidupnya, mungkin sholat kehitung berapa kali gitu mungkin ya. Dia nggak pernah sholat, tapi karena saking pengen juaranya, karena saking pengen hebatnya gitu, akhirnya dia menerima amalan itu dan amalin setiap habis sholat selama 41 hari. Iya, dia menangan, masih praktek pemerasan atau perampokan, adu perkelahian di terminal. Tapi lama kelamaan, lebih dari 41 hari itu dia masih tetap sholat. Dia sudah mulai menghayati, sudah menikmati bacaannya, menyerapi, menghayati, cinta dengan amalannya, cinta dengan sholatnya. Akhirnya dia sholat terus, dan lama-lama, berbulan-bulan, entah tahunan entah bulanan, akhirnya lama-lama dia itu berhenti jadi perampoknya. Dia malah di terminalnya tetap terminal, tapi menjaga keamanan, merangkul semua orang-orang yang dalam tanda kutip negatif atau kriminal, dirangkul, diajak untuk berkarya, diberdayakan. Nah itu ya. Kemudian ada kisah lagi, satu lagi, seseorang yang tadinya teman, A dan B contoh saja teman, tapi si yang A ini orang biasa gitulah. Kalau di sini biasanya disebut abangan, orang biasa, maksudnya bukan santri, paham agama juga ya setahunya sedikitnya. Lalu si teman yang satunya, si B nya ini seorang santri dan bisa ngaji, pinter lah gitulah, alim kalau bahasa Arabnya ya. Nah terus
Suatu ketika pada suatu momen titik tertentu, si A ini pengen mengikrarkan diri jadi muridnya si B. Udahlah, saya tuh nggak pernah ngaji, nggak bisa ngaji dari kecil, saya nyesel. Saya pengen ngaji sama kamu, mau nggak jadi guru saya, katanya. Nah, si B ini udah berkali-kali nolak. Enggak, jangan, kamu gak akan kuat kalau jadi murid saya. Jangan, mending kayak gini, teman aja, teman gitu. Tapi bisa sharing ilmu, tukar pikiran ilmu. Gak usah anggap saya guru dan gak usah kamu jadi murid, katanya gitu. Akhirnya lama-lama entah ke 100 kalinya atau ke 1000 kalinya permintaan itu terus berulang. Di suatu titik momen akhirnya menerima si Benny. Oke, kalau kamu memang maksa dan saya sudah ingatkan kamu harus kuat, harus benar, saya terima kamu jadi santri saya, jadi murid saya. Akhirnya dia seneng. Keesokan harinya si temennya yang Benny jadi berubah, jadi sering nasehatin, jadi sering ngebimbing, jadi sering nyuruh-nyuruh, ngelarang-larang tentang kehidupannya. Istilahnya membina lah, mursyid gitulah kalau bahasa ininya ya, mursyid. Ya mursyid bukan pengertian istilah toriko ya, mursyid umum aja, jadi pembina, pembimbing ruh, pembimbing amaliyah dan ilmu gitulah. Nah, akhirnya si A nya itu bertanya, loh kok jadi gini, jadi ribet, katanya. Lah, justru kalau saya guru kamu, saya dianggap guru, justru harus kayak gini. Makanya saya bilang teman aja udah. Itu nggak usah jadi guru, karena kalau guru ya berhak untuk nyuruh, berhak untuk melarang, berhak untuk ngebimbing, dan kamu udah siap jadi santri. Itu katanya. Nah, dari 3 kisah ini coba ambil hikmahnya lah. Tapi sedikit beri clue ya, saya beri clue sedikit tentang hikmah atau pelajaran dari 3 cerita ini. Intinya adalah amar ma'ruf itu termasuk dari nahi mungkar. Nah, jadi kalau kita lihat Habib yang di Solo itu seolah-olah nggak amar ma'ruf nahi mungkar, seolah-olah nggak nahi mungkar. Kok nggak sholat Jumat didiemin, nggak nahi mungkar dong. Yang Habib dari Cirebon, kok preman nggak dinasehatin, didiemin, malak nggak dimarahin, nggak nahi mungkar. Dan yang ketiga juga, jadi dari kisah 3 ini pokoknya menunjukkan bahwa amar ma'ruf itu termasuk nahi mungkar. Jadi jangan bilang nahi mungkar, kelompok ini nggak pernah nahi mungkar, kelompok ini bisanya amar ma'ruf saja. Salah besar, karena sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu satu kesatuan. Dan kadang orang-orang yang kelihatannya nggak nahi mungkar itu sebenarnya nahi mungkar, tapi caranya amar ma'ruf, caranya baik, tidak kelihatan nahi mungkarnya gitu. Nah itulah, kalau mau dijabarin bisa panjang lah, sekian saja ya.